India, Satria, Habibah, Pakel, Ebrat, Sarita, Maria, Aulia, Habibah, Karisma, Sabil, Kayla, Kamil, Joyce, Tasya, Rinja, Anggun, Naura, Kendawa, Abra, Hafiz, Nadifa, Tiara. Oke, berarti ada 3 kolom. Jadi sebelum memulai pelajaran, ibu mau kalian merilekskan badannya dulu. Tarik nafas. Tarik nafas 1, 2, 3. Tarik nafas 1, 2, 3. Hembuskan. Lagi 1, 2, 3. Hembuskan. Oke, sudah rileks? Siap tak belajar? Kalau siap, ibu mau tepuk semangat. Masih ingat gak tepuk semangat ya, Pak? Oke, tepuk semangat. Ibu mau kalian itu berdiri menyanyikan lagu nasional. Berdiri, ayo berdiri. Ayo berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu nasional. Hafal nggak Garuda Pancasila? Hafal. Ya, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang boleh duduk. Jadi ibu mau bagikan bahan bacaannya. Jadi sambil ibu menjelaskan materi, kalian bisa melihat bahan bacanya. Sama-sama ya bacanya. Masih ingat kah sebelumnya kita belajar apa? Budaya daerah Indonesia. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bab 3. Ayo lestarikan budaya daerah. Nah, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, kalian peserta didik dapat menemukan perilaku toleransi, menghormati perbedaan dan melestarikan budaya daerah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kalian dapat menganalisis manfaat pelestarian budaya lokal serta dampak masuknya pengaruh budaya asing di era globalisasi. Lalu yang terakhir, kalian dapat menilai tindakan yang tepat untuk mempertahankan kebudayaan lokal dengan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, selanjutnya kalian perhatikan gambar. Di sini apa yang kalian lihat? Lestarikan warisan budaya kita. Orangnya yang ini lagi ngapain? Nah, lalu yang di dua itu lagi ngapain? Main handphone. Jadi berarti di sini ada orang budaya daerah kita yang sedang menari, lalu ada 2 orang yang sedang bermain. Nah, ini masalahnya di zaman sekarang pasti kebanyakan orang lebih sering menonton budaya daerah itu daripada menonton budaya yang aslinya. Nah, kalian tahu nggak mengapa sih dan bagaimana melestarikan budaya daerah? Nah, budaya daerah kita Kalimantan Selatan yang kalian tahu apa? Apa ayo? Budaya daerah kita. Kemarin yang kita fashion show berarti pakaian? Ada. Nah, kalau lagu daerahnya apa? Lagu daerahnya Ampar-ampar pisang. Nah, Indonesia itu kan negara yang sangat kaya. Terus kekayaannya ini kan bukan hanya alamnya yang indah, terus tetapi juga keanekaragaman budaya. Nah, kita kan banyak suku juga. Terus provinsi juga banyak. Masih ingat lah provinsi kita ada berapa? 38. Jadi
Jadi sebagai bukti sejarah Indonesia juga memiliki banyak situs sejarah seperti Candi Borobudur. Pernah ke Candi Borobudur nggak? Kalau ngelihat Candi Borobudurnya? Nah, terus ada Candi Prambanan, Benteng Mangkok, dan Benteng Redwood. Nah, ini contohnya. Nih, situs sejarah tempat bersejarah seperti Candi, Benteng, atau prasasti. Nah, di sini ada Candi Prambanan, Borobudur. Ini Prambanan, ini Borobudur. Nah, ini benteng. Terus dari tradisi daerahnya ada upacara adat, kebiasaan unik masyarakat, dan festival budaya. Nah, contoh permainan. Kesenian tradisional dulu deh, tarian, musik, lagu, daerah, dan pakaian adat. Terus ada permainan tradisional, ada congklak, enggrang, atau engklek. Nah, contohnya congklak ini. Ini congklak yang sudah dimodifikasi jadi modern. Kalau yang zaman tradisional tuh masih pakai kayu dan batu. Nah, berbagai jenis budaya daerah di Indonesia itu kan ada tadi rumah adat. Contohnya rumah adat di Kalimantan Selatan tahu apa? Iya, rumah banjar. Terus baju adat tadi apa? Terus makanan dan minumannya, Pak? Terus lagu daerah tadi kan apa pisang, bahasa Banjar kalau kita di sini. Terus tempat wisatanya di sini tahu nggak? Siring. Nah, contoh lagu daerah di berbagai daerah. Yang pertama ada Ampat-Ampat Pisang dari Kalimantan Selatan. Terus ada Ami Mamiri dari Sulawesi Selatan, dan ada Manuk Dadali dari Jawa Barat. Kemudian ada Rasa Sayangnya dari Maluku. Pernah dengar nggak Rasa Sayangnya dari Maluku? Oke, apa lagunya? Rasa sayangnya, rasa sayangnya, Lihat dari jauh rasa sayang-sayangnya. ya. Terus Soleram, Sudak-sudak swing. Terus ada Akuse dan Tokeceng dari Jawa Barat. Nah, sebelum lebih jauh lagi, Ibu mau kalian nonton video. Tadi contoh keberagaman kebudayaan di Indonesia. Terus lanjut. Nah, cara melestarikan budaya bangsa yang pertama, kita memahami budaya daerah sendiri. Daerah kita sendiri, budaya tadi ada apa? Rumah, pakaian, dan lagu. Terus kita mengenalkan budaya kepada daerah orang lain. Nah, tadi kan ada di video tadi tentang dimana sebuah tarian ditampilkan di luar negeri, dia pentaskan di luar negeri tarian tradisionalnya. Ini salah satu mengenalkan budaya daerah kita ke negara lain atau orang lain. Yang ketiga, mempelajari budaya daerah orang lain. Nah, misalnya kita di Kalimantan Selatan ini kan aslinya Banjar. Terus kita ini berdekatan dengan Kalimantan Barat atau Kalimantan Tengah. Kita bisa belajar dengan budaya daerah
Dayak seperti itu. Terus mengenalkan budaya Indonesia ke luar negeri yang tadi itu bisa dari tarian tadi, misalnya musiknya kita, terus budayanya kita, misalnya pakaian sasirangan kita bisa dikenalkan di luar negeri dengan membuat foto atau video. Kita juga bisa menjualnya melalui promosi-promosi foto atau video online. Terus yang udah terpengaruh budaya asing. Nah, walaupun misalnya ada lagu-lagu modern yang masuk ke kita tuh tetap harus mempertahankan lagu-lagu daerah kita, lagu-lagu bahasa kita. Jangan mau terpengaruh dengan bahasa lain. Boleh kita menerima bahasa mereka, tapi kita tetap menggunakan bahasa kita gitu. Terus cara menghargai keberagaman budaya. Yang pertama, tidak menjelek-jelekan atau menghina suku, ras, bangsa lain. Kan kita tadi keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita berbeda-beda tapi tetap satu, jadi tidak boleh menjelek-jelekan satu sama lain. Terus menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah orang lain. Misalnya kalau kita datang ke daerah lain, misalnya kita ke Kalimantan Tengah, ke tempat sesuatu atau di pedalaman, kita masuk, kita tidak boleh melakukan larangan. Misalnya ada larangan di tempat itu, kita melakukan satu larangan itu tidak boleh. Kita harus menghormati adat istiadat yang ada di tempat itu. Lalu kita tidak boleh misalnya membawa sesuatu yang misalnya kayak benda tajam atau sesuatu yang buruk ke dalam suatu daerah itu. Lalu menonton pertunjukan atau pentas budaya daerah lain dengan tertib. Nah, cara menghargainya kemarin kita kan ada tampilan fashion show, satu-satu maju, bajunya lain-lain. Kita tonton, tidak boleh diolok-olok. Jadi kita lihati, terus kita berikan apresiasi, tepuk tangan, mengaju. Lalu menghindari sikap kedaerahan yang berlebihan. Walaupun tadi itu kita berbeda-beda, walaupun kita orang Banjar, kita nggak boleh juga misalnya dia nih tadi si Agra nih orang Betawi, kita nggak boleh menghindari Agra atau mengucilkan Agra, kita menjelek-jelekan Agra atau kita tidak menangani Agra. Jadi walaupun dia berbeda, kita harus tetap temani dia. Lalu ada manfaat melestarikan budaya daerah. Yang pertama, memelihara persatuan dan kesatuan. Di tengah globalisasi pasti kan budaya lokal itu menjadi pengikat yang menyatukan masyarakat agar tidak mudah terpecah belah. Lalu yang kedua adalah menumbuhkan rasa nasionalisme. Bagaimana caranya? Indonesia kan memiliki itu 1.340 suku bangsa yang sangat banyak. Nah, dengan rasa cinta dan bangga kita sebagai anak Indonesia yang berbeda-beda, kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita tadi dengan menyanyikan lagu nasional, terus kita mempromosikan suku daerah kita, budaya daerah kita seperti itu. Lalu menjadi ciri khas bangsa. Tadi kita kan punya sesirangan, berarti ciri khas kita baju sesirangan, ketupat, kandangan, itu sebagai ciri khas. Lalu menambah wawasan dengan aktif melihat pentas seni atau festival budaya. Pernah nggak di sini ada festival budaya? Di sini kan biasanya atau di Kamboja. Seperti kita tonton. Mau kalian lihat lagi salah satu video di mana upacara adat atau kebiasaan dari suku Dayak.
untuk meminta keselamatan. Untuk apa tadi? Sekarang Ibu mau bagikan ini, kalian tempel di setiap, itu kan ada petanya tuh. Ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Jawa, dan Sumatera. Kalian tempel di masing-masing provinsi di mana aja ini. Satu-satu ya, tunggu. Mulai dari kelompok 1 boleh ditempel sesuai dengan apa yang kalian dapat. Di sebelah sini, bagian sebelah sini boleh maju ke depan. Di sebelah sini boleh maju orang ambil. Tadi budaya kita, terus ada dari provinsi, semua provinsi kita, ada dari bagian adat, makanan, terus tradisional, baju, dan kesenian lainnya. Kita akan main estafet dulu deh, pakai lagu. Lagunya tuh pakai talking stick ini. Nanti lampunya berhenti di mana, Ibu kasih pertanyaan, dia jawab. Dari sini. Jawab temannya. Pokoknya lampunya berhenti di mana, Ibu kasih pertanyaan. Dapat ini. Silakan nanti yang Ibu ke situ. Pisang tadi ini dari mana? Ya, dari Kalimantan Selatan. Makanan daerah Kalimantan Selatan apa? Soto Banjar. Ya, soto Banjar. Oke, lanjut. Oke, kemana? Lembar kerja berkelompok. Silakan diisi masing-masing berkelompok. Nah, sebelum isi nama kelompoknya siapa-siapa aja, nama panggilan singkat ya. Terus isi nama kelasnya. Terus baca setiap petunjuk soal, jangan teliti, amati gambar dan pertanyaannya, tulis jawabannya. Terus diskusikan dengan teman kelompoknya. Terus dipresentasikan jawaban kamu di depan. Bisa ditanyakan dengan itu.
rambutnya guys. Ini kurang banget jadi. Dan. Siapa lagi sudah? Soalnya jawabannya ya. Yang lain dengan 8 temannya ya. Untuk persiapan tuntas budaya sekolah. Namun beberapa teman malah menertawakan pakaian dan pakaian Yang lain kelompok lain dengarkan kelompok bahwa setiap budaya 3 harus berbicara. dihargai karena Indonesia memiliki keberagaman budaya. Bagaimana cara sikap yang tepat untuk menghargai budaya dari teman di sekolah, daerah dan teman di sekolah? Jawabannya, kita harus menghargai budaya daerah lain dan menghormatinya serta memberi apresiasi. Kegiatan budaya budaya. Amatilah gambar di antara sekolah dan jawab apa yang jika
tuliskan namanya. Sudah kumpul semua, jadi Satria boleh memimpin doa pertama. Maju dua bang. Boleh, baca Jadi sampai jumpa di bab selanjutnya. Kita belajar tentang bab 4 karakteristik wilayah di Indonesia. Jadi wassalamualaikum